Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik ikhwan, kita lanjut ke manhaj al-alaq 13 urgensi syahadat atau pentingnya dua kalimat syahadat. Demikian pentingnya dua kalimat syahadat ini bagi seorang muslim, sehingga harus memahami benar agar dapat menerima dan sekaligus mengamalkan konsekuensinya. Seperti yang kita bahas bersama, bahwasannya bagi atau tidaknya seorang di dunia ini diletakkan kepada syahadatnya. Bahkan bahasa tidak langsungnya adalah neraka atau surganya seorang itu terletak pada syahadatnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran secara tegas menyampaikan tentang urgensi syahadat di dalam surat ayat 12. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Fa'lam, dan ketahuilah atau pahamilah atau ilmuilah annahu, bahwasannya la ilaha, tidak ada ilah yang disembah illallahu, kecuali hanya Allah saja. Kalimat fa'lam ini menyatakan atau secara eksplisit menyatakan betapa pentingnya kalimat syahadat itu. Betapa pentingnya memahami tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa pentingnya kalimat la ilaha illallah, tauhid itu sendiri. Nah, sehingga pakai kalimat fa'lam didahului dengan rufa yang menegaskan sebagai sebuah jawaban, dan kalimat iklam, kalimat yang memerintahkan. Berarti sifatnya wajib memahami kalimat la ilaha illallah dengan ilmu. Harus diilmui. Sehingga kalau memang kita itu menginginkan keislaman kita itu baik, maka harus didasari dengan ilmu. Karena kalimat dua sebagai pondasi dasarnya yang mengantarkan kita untuk memahami esensi Islam, maka sewajarnya kita untuk membekali diri kita dengan ilmu. Karena dengan ilmu itulah yang akan mengantarkan kita untuk memahami tentang urgensi atau keagungan Allah SWT yang akan memberikan penyadaran kesadaran diri kita untuk mengakui dan mengikrarkan diri dengan sadar bahwasanya Allah SWT sebagai satu-satunya zat yang kita ibadahi. Nah, kalimat syahadat sangat penting dipahami karena beberapa hal berikut. Hal berikut ini, kalau kita tidak memahami, maka kita tidak akan mendapatkan memahami beberapa hal berikut. Yang pertama adalah madkhal fil Islam. Jadi kalimat syahadat itu merupakan pintu gerbang masuk ke dalam Islam, sebagai pintu gerbang. Ya, sebagai pintu gerbang. Kalau kita ibaratkan Islam itu adalah rumah, maka dia adalah pintunya. Atau
Kalau ini dalam kehidupan ini, dia adalah sistem hidup yang mengikat kita, yang mengikat hidup kita secara keseluruhan. Oleh karena itulah kemudian Allah memerintahkan kita untuk memasuki Islam itu secara kafa. Udkhulu isilmi kafa. Karena kalau diibaratkan Islam itu sebagai rumah, maka yang dinamakan orang masuk ke dalam rumah itu bukan kepalanya saja kan, tapi dari ujung rambut sampai dengan ujung kakinya, bahkan seluruh fisiknya, pakaiannya, sampai kepada hatinya, perasaannya, seluruh jasad, fisik non-fisiknya ikut masuk. Tidak disebut masuk orang yang hanya meninggalkan pakaiannya saja di dalam, tapi orangnya berada di luar. Tidak disebut orang yang masuk secara keseluruhan kalau hanya kakinya saja atau kepalanya saja. Maka dalam gambaran ini, ketika kita diperintahkan oleh Allah memasuki ke dalam Islam secara totalitas, berarti seluruh fisik kita juga nampak Islamnya, perbuatan kita nampak Islamnya, bahkan ide, gagasan, pikiran kita sampai pada seluruh visi dan misi kita menjadi Islam. Jadi mengislamisasi diri kita, sehingga dengan bahasa lain ya hijrah total menjadi Islam, tunduk patuh secara keseluruhan, pasrah dan sakinah dipimpin oleh Islam. Itu yang disebut sistem hidup. Untuk menjadikan seperti itu, berarti kita harus menjadikan Islam sebagai sistem hidup kita. Sistem hidup kita di dalam keluarga, di dalam ruang lingkup, di semua aspek. Ya, harus menjadi sistem hidup kita sampai kepada budaya kita, ya kan? Sampai kepada karakter kita, kebiasaan kita. Harus menafatilasi atau mencelupkan diri kepada sistem yang diajarkan oleh Islam, walaupun itu berat. Ya gampang kan, di tengah-tengah komunitas yang mungkin awam atau yang lagi kurang atau alergi dengan Islam, sementara kita ingin mewarnai diri kita menjadi Islamis, itu merupakan tantangan yang tidak ringan. Apalagi ada julukan nanti radikalis dengan teroris dan sebagainya. Ini tantangan yang berbeda. Kalau dulu Rasulullah dicap sebagai seorang yang tukang sihir, tenun, majnun, gila, atau sarap lah mungkin dan sebagainya. Nah, ini bahasa-bahasa itu dengan bahasa modern ya, yang intinya sama, mengucilkan, memarginalkan atau mengecilkan, mematikan, atau membuat malu ya, mengintimidasi, membuli. Bahasa kita sekarang membuli supaya melemah keimanan itu, memudar keimanan itu. Nah, itulah hal yang pertama, karena dia menjadi pintu masuk Islam. Syahadat yang pertama jadi pintu utama masuk Islam. Tanpa itu, maka seseorang belum bisa disebut Islam. Tanpa itu, maka seseorang belum punya hak untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu satu-satunya jalan untuk bisa membuka pintunya surga. Nah, itu urgensinya itu. Makanya sangat vital sekali
syahadat 25 syahadat ini, karena tanpa itu kita tidak bisa untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nantinya. Yang kedua, urgensi yang kedua adalah dia merupakan intisari dari doktrin Islam. Jadi inti ajaran Islam itu ya di sini 2 kalimat syahadat itu yang menjadi titik berat kenapa para rasul, para nabi dan dahulu, mulai dari Nabi Adam sampai nabi kita yang terakhir itu intinya adalah mendakwahkan kalimat 2 kalimat tauhid ini, mendakwahkan tauhid. Para nabi berjuang dengan rupa itu sampai detik ini dituliskan para ulama, ya mengantarkan manusia itu untuk kembali menyembah pada Allah dengan tauhid. Tauhid itu dari dulu. Kenapa? Apa Allah nggak bisa secara pribadi, secara prioritas? Ya bisa lah. Kalau Allah mengendaki kita langsung beriman, bisa-bisa aja kan. Gitu ya. Tapi itu kan menyalahi sunatullah. Menyalahi sunatullah. Karena kita punya pikiran, punya akal, punya kehendak dan sebagainya. Maka menjadi bagian dari tugas manusia untuk mendakwahkan itu. Dengan begitu mereka akan jelas siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Ada kejelasan di mata Allah Ta'ala mana mereka yang betul-betul berjuang beriman pada Allah, mana mereka yang betul-betul menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena dia intisari atau doktrin Islam, karena di dalam 2 kalimat syahadat itu termuat merupakan proklamasi kemerdekaan seseorang hamba. Ketika seseorang itu bersyahadat, pada dasarnya dia sudah memproklamirkan diri, membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan manusia, bentuk penjajahan penyembahan kepada selain Allah SWT, bentuk penjajahan diri menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita memproklamirkan diri, mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan kita dan Rasulullah sebagai Nabi kita, maka pada saat itu sebenarnya kita bebas dari bentuk penjajahan kepada nafsu, penjajahan kepada menghamba kepada manusia lainnya. Kan gitu. Ya. Termasuk membebaskan kita dari bentuk kesyirikan, kemunafikan, kekufuran dan sebagainya. Jadi membebaskan diri kita untuk menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya ya dengan jalan ikrar, mengikrarkan kalimat syahadat itu. Kalau kita ingin bebas dari segalanya. Makanya ketika orang yang bersyahadat tetapi masih mengakui adanya kekuatan selain Allah, maka sebenarnya dia bukan bersyahadat, tidak sah kan syahadatnya. Karena dia belum bebaskan dirinya. Oleh karena itu setiap amal ibadah yang dilakukan oleh manusia masih ada kesyirikan, maka dia tidak bebas. Belum sepenuhnya diakui oleh Allah sebagai hamba yang bebas mutlak, sebagai hamba yang mengagungkan Allah sebagai zat yang berhak disembah. Yang pertama itu ya, membebaskan diri dari segala macam bentuk penjajahan diri maksudnya. Apa penjajahan itu? Kesyirikan, itu kan penjajahan yang merusak, yang menggelapkan diri kita, kekufuran, ya, menghamba kepada harta, dan sebagainya. Gitu ya. Ya, jadi itu yang pertama mengandung kalimat yang membebaskan.
Kalau kita sudah bebas dengan segala hal yang menjadi tujuan hidup kita, yang menjadi harapan hidup kita, bebas dari selain Allah maksudnya, maka kita menghadapi hidup ini kan tenang, Pak. Iya kan? Yang membuat kita berat itu kan karena pikiran-pikiran kita ini atau keinginan-keinginan kita ini masih menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang buat kita berat itu kan itu. Ya Pak Budi. Yang buat kita takut, yang buat kita was-was, yang buat kita khawatir. Kan ganti dulu ya. Nggak makan, takut nanti anak kita masa depan gimana. Karena itu tadi. Karena memang keyakinan kita itu bukan 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih belum. Jadi belum mencapai titik 100%-nya. Tetapi masih ya mungkin 50 ada 50 dan sebagainya begitu. Sehingga penyakit-penyakit itu muncul di dalam kekhawatiran kita. Hanya orang yang bertauhidnya benar, dia tidak akan takut. Ya kan, ada jaminan tidak akan takut, khawatir, tidak akan bersedih hati dan sebagainya. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, karena kalimat syahadat itu mengandung ini. Yang pertama kan ke Allah tadi ya. Yang kedua adalah mengandung tuntunan atau tauladan uswah. Yang dimana di situ kan ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di situ ada contoh tauladan yang menjadi profil hidup kita, yang menjamin kita itu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita hidup ini kalau nggak punya contoh, Pak, kan enggak. Dengan kreasi sendiri nggak ada contohnya, dengan keterbatasan kita miliki itu tidak ada jaminan yang menjamin keselamatan itu. Makanya Rasulullah itu dijadikan Allah sebagai figur sentris yang menjadi tauladan kita, yang wajib kita teladani, contoh ya, untuk memastikan bahwasanya apa yang kita lakukan itu ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan terjamin ya, yang terjamin. Sehingga kita dengan begitu kita akan bisa membedakan, akan bisa memastikan oh ini benar, ini salah. Oh ini akan membawa kita kepada jurang, menjatuhkan jurang. Oh ini kita akan menyelamatkan. Nah gitu kan. Oleh karena itu wajar kemudian kita berusaha untuk menjadikan Rasulullah di dalam sirahnya menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan ini menjadi wajib bagi kita untuk mempelajari, mengetahui sirah-sirahnya itu. Ya, dia harus punya koleksi hadis-hadis di rumah, kan itu kan. Karena itu yang akan membantu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Rasulullah. Sehingga dengan mengetahui kehidupan Rasulullah, itu akan mengantarkan kita untuk bisa bagaimana mencontoh hidup sebagaimana hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan begitu ada gambaran bahwasanya hidup kita itu ada jaminan terjamin. Kalau sekarang kan kita masih belum terjamin ini, belum ada kepastian kita ini, karena kita sendiri juga masih belum layak pantas untuk menjadi penghuni surga ya, penghuni surga. Alhamdulillah Allah itu kemudian mencantolkan Rasulullah SAW menjadi bagian dari kalimat tauhid, sehingga Allah la ilaha illallah sebagai pondasinya, kemudian aplikasinya adalah contoh yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekuatan itulah maka kemudian syahadat ini menjadi menjadi sangat penting karena jaminan kebahagiaan, keselamatan hidup baik dunia ataupun di akhirat ada di dua kalimat
tersebut. Nah, saat ini seperti yang kita ketahui sekarang ini ya, kita ini kan berada di masa-masa yang syubhat ya, masa-masa syubhat, antara percaya atau tidak itu menjadi kabur, termasuk bisa merusak keimanan kita dengan adanya berita-berita yang bermacam-macam. Nah, kalau kita kaitkan dengan kontekstual sekarang ini, sekarang kalian tahu tak sekarang Syria itu sekarang udah rezim Assad udah jatuh. Dia kalah oleh pemberontak yang disingkat ATS. Ya, ATS. Iya, Syria. Harakah Tahrir Asyam. Dulu Al-Qaeda. Hayat Tahrir Asyam disingkat ATS. Jadi pembebasan kehidupan Asyam. Pembebasan bisa. Hayat Tahrir Asyam ini kumpulan dari berbagai macam gerakan yang ada di Syam. Ada dulu Jabhat Nusrah, ya, ada dulu gitu, ada Al-Qaeda dan percikan Al-Qaeda macam-macam. Nah, ini kan cukup menarik Pak. Artinya sabda Rasulullah SAW terkait dengan Asyam, yang menjadi bagian inti munculnya pasukan kekuatan yang akan mengalahkan Yahudi kan di sini, di Syam ini. Nah, jadi saya bayangkan tentara yang berada di belakang Imam Mahdi itu nggak muncul tiba-tiba. Terlatih. Iya Pak, nggak muncul kan. Pasukan yang bersama dengan Imam Al-Mahdi itu nggak muncul langsung jadi. Ada masa, ada perintisan, ada sejarah, ada generasi dari generasi yang melahirkan satu kekuatan untuk yang menjadi bagian dari tentara Al-Mahdi yang nantinya mampu mengalahkan pasukan Yahudi. Nah, ya kita lihat aja apakah ini bagian dari skenario Allah dan sebagainya untuk melahirkan generasi-generasi itu, atau menjadi jalan untuk membuktikan bahwasanya khilafatul muslimin yang terakhir itu akan muncul. Kan ini proses menggodokkan, proses untuk memunculkan generasi itu. Ya, kita ini menjadi saksi sejarah kan ini. Kita ini menjadi bagian dari saksi sejarah ini. Tinggal apakah kita ini di kubu mana kan gitu nantinya. Apakah hati kita, iman kita, pikiran kita itu berada di mana? Itu penting. Penting karena saya meyakini sabda Rasulullah itu pasti benar kan. Bahwanya kalimatur yang terakhir itu akan muncul. Tapi kemunculannya sejarahnya kayak apa, lahirnya kayak apa kan gitu kan. Ada faktor-faktor yang nantinya mungkin akan mengiringi, tidak ujuk-ujuk langsung muncul itu. Nah, yang kami tekankan adalah kalimat tauhid yang kita imani harus mengimani itu Pak. Harus meyakini itu. Kemudian kita wariskan itu kepada generasi kita, anak-anak kita, supaya anak-anak kita tidak terlena dengan gemerlapnya kondisi sosial politik yang ada di lingkungan masing-masing. Sampai kemudian kita ini menjadi orang yang mewariskan anak-anak kita yang justru menjadi bagian dari penghalang munculnya Imam Mahdi. Bayangkan kalau nanti kemudian justru anak kita bergabung dengan pasukan-pasukan yang musuh Imam Mahdi gimana? Karena tidak ada warisan pemahaman yang benar kepada mereka. Ya, tidak ada warisan yang
benar kepada mereka supaya salah paham. Nah, ini penting. Maka itulah penanaman iman secara mendalam kepada anak-anak kita itu menjadi sangat penting. Jangan sampai kita ini sebagai orang tuanya yang beriman meyakini nanti anak-anak kita justru terpengaruh. Justru nggak punya iman. Justru anak-anak kita yang justru jauh dari apa yang kita harapkan. Dan ini pekerjaan berat. Apalagi anak-anak kuliah, Pak ya. Gak ada jaminan anak saya sendiri kuliah di sini. Saya pantau ini gimana, kayak gitu kan. Nanti gimana warisan yang kita wariskan, pemahaman yang kita pahamkan. Sementara di luar kayak gitu. Nah, oleh karena itu saya secara pribadi, kemudian antum semua juga bisa menanamkan sejak dini ya keimanan ini kepada anak-anak kita, supaya nanti anak-anak kita menjadi generasi pelanjut dari perjuangan para nabi kita di dalam mendakwahkan Islam ini dan menyebarkan kalimat tauhid ini. Saya kira itu dulu 2 poin. Nanti masih ada 2 poin lagi, mudah-mudahan kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bilang kita juga kita jalani dengan tawadhu, dengan